Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Namun sebelumnya marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya Tuhan, Tuhan adalah sumber segala berkat dan hikmat dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami kaum perempuan GKP Jemaat Sadang ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar atas keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu. Kami memohon kehadiran-Mu dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami kaum perempuan siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan 8. Dan judul perikop kita, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya berpegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Seperti aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sampai disinilah pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa sih tujuan hidup manusia itu? Apakah dengan mendapatkan harta? Apa bagaimana? Menurut Aristoteles, filsafat Yunani mengatakan tujuan manusia itu adalah kebahagiaan. Demi mendapat kebahagiaan, manusia pun memakai bermacam-macam cara. Misalnya, mencari kekayaan, harta yang banyak, meraih jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, ada saja orang yang demi mencari dan meraih kebahagiaan tersebut dengan cara yang kurang benar. Contohnya, korupsi, mencari jabatan dengan cara menyuap, dan perilaku tidak jujur lainnya. Terkadang juga nekat sehingga bisa melukai orang lain atau sesama. Ibu-ibu GKP Sadang yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah seharusnya konsep kebahagiaan yang benar sesuai dengan kehendak Kristus? Cukupkah dengan memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, atau kedudukan? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini melalui pemazmur ingin mengingatkan dan mengajak kita semua bahwa kebahagiaan yang sejati adalah bila seseorang hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan
kehendak Tuhan maksudnya adalah hidup tidak bercela, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa seperti mencuri, menggosip, atau berprasangka buruk lainnya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan contoh yang kedua, tidak melakukan kejahatan terhadap sesama, menyakiti hati, melukai, atau sampai membunuh. Amit-amit ya ibu-ibu, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kebahagiaan sejati terletak pada sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, sudah sesuaikah hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seperti yang Tuhan inginkan. Ibu-ibu GKP Sadang yang dikasihi Tuhan, hanya diri kita sendirilah yang tahu, yang dapat mengetahui apakah kita sudah melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Namun, agar hidup kita bisa meraih kebahagiaan sejati, mari kita lebih dekat dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan atau kita pohonkan kepada Tuhan. Sebab hanya melalui doa hidup kita akan lebih dekat, lebih tenang, damai dan tenteram, serta dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang memang berhak mencari kebahagiaan dengan cara yang kita sendiri inginkan, dan banyak cara-cara itu bisa dalam mencari kebahagiaan itu bisa kita cari dengan cara kita sendiri. Apakah itu dengan kita pergi bersama keluarga, bersama teman-teman, itu juga bisa membuat kita bahagia. Tetapi karena kebahagiaan sejati hanya bersumber kepada Tuhan, kebahagiaan sejati yang tidak bisa diukur dengan harta ataupun materi, maka marilah kita jadikan firman Tuhan sebagai fondasi dalam hidup kita, dan kita laksanakan firman Tuhan melalui pikiran, perkataan, perilaku kita sehari-hari kepada sesama, agar kita layak menjadi saksinya dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan dalam ibadah ini. Kiranya firman-Mu bisa memampukan kami untuk bisa menuntun hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GKP Sadang. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Andres Suhana dan keluarga. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan memberkati Bapak Andres Suhana dimanapun dan kemanapun dia. Kami juga berdoa bagi para penatua dan keluarga, para komisi dan juga keluarga. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menjadi pelayan-pelayan, dan pelayanan kami berkenan di hadapan Bapa yang baik. Secara khusus kami berdoa bagi kaum perempuan GKP Jemaat Sadang. Bapa Allah yang baik, kami memohon kepadamu, berkati kami semua kaum perempuan, supaya kami bisa menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, serta bisa mencari kebahagiaan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuntun setiap langkah kami, supaya kami sampai di rumah kami tanpa kekurangan apapun. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.